Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dentalia, kita jumpa lagi. Baiklah, kali ini saya akan membahas suatu kasus dalam video itu tentang akibat karang gigi yang terlalu lama yang menyebabkan gusinya turun. Nah, pada video saya sebelum-sebelumnya ada beberapa akibat dari karang gigi yang menumpuknya banyak sekali, lama tidak dibersihkan sampai bertahun-tahun. Salah satu akibat yang diakibatkan oleh karang gigi tadi adalah saku gusinya bertambah dalam, kemudian gusinya turun. Nah, sekedar ini ya, merefresh ya. Jadi dalam video saya yang sebelumnya itu sudah dijelaskan ya. Saya hanya sekedar merefresh. Jadi ini misalnya gigi. Ini kan ada gusi ya di sini, batasnya leher gusi di sini. Nah, leher gusinya di sini kan. Nah, ini misalnya gusi posisinya begini. Kalau posisi normal, gusi ada di leher gigi. Nah, jika karang giginya tidak segera dibuang sampai berbulan-bulan, lebih dari 6 bulan, apa yang terjadi? Salah satunya gusinya itu turun karena tertekan. Nah, seperti ini ya, itu secara alami akan tertekan oleh beratnya karang gigi yang sampai tebal. Nah, setelah turun ini, apa yang terjadi? Daerah akar ini terbuka. Karena akar ini tidak ada emailnya, akarnya ini terbuka kan? Karena daerah ini tidak ada emailnya, dia akan menyebabkan giginya sensitif. Jadi pasien itu bisa sangat sensitif terhadap sesuatu, misalnya suhu yang ekstrim, misalnya terlalu dingin, terlalu panas, dia sensitif. Atau makanan yang ekstrim, kecut atau terlalu manis, kadang-kadang itu dia sensitif. Atau ada kalanya juga yang sensitif terhadap hembusan angin. Jadi walaupun misalnya sedang berbicara, anginnya terlalu banter, dia kadang-kadang juga sensitif seperti itu. Kumur-kumur air biasa saja kadang-kadang, atau minum air biasa saja kadang-kadang dia sensitif. Salah satunya seperti itu, karena turunnya gusi. Nah, sekarang apa sih yang bisa dilakukan solusinya jika gusi ini sudah terlanjur turun? Apakah tetap dibiarkan begitu atau ada solusinya, Dok? Nah, kalau gusinya turun itu masih ada solusinya. Solusinya itu dengan cara nomor 1, scaling. Setelah scaling dibersihkan semua, kemudian dilakukan suatu treatment yaitu root planing treatment. Jadi dari root planing treatment itu gusinya ini yang sudah turun nanti diharapkan akan kembali normal. Jika itu masih gusinya ya, kita belum berbicara tulangnya. Sekarang gusinya saja dulu. Untuk tulang lain lagi nanti. Nah, apa sih Dok root planing treatment itu? Yuk kita lihat videonya ya. Dari video ini bisa diilustrasikan ya. Oke. Nah, dalam video ini digambarkan, dalam video ini giginya itu banyak karang giginya sampai menyebabkan gusinya turun. Nah, gusinya ini turun ya. Nah, itu karang giginya ya, tebal, banyak ya. Nah, itu turun sedikit demi sedikit, tidak terasa. Tapi lama-lama pasien merasa linu. Nah, dengan sikat gigi, karang gigi itu tidak lepas. Dengan benang gigi juga tidak lepas. Dengan alat kedokteran gigi, salah satunya dengan sonde, tidak semuanya bisa lepas. Tapi butuh alat lain yang disebut scaler. Nah, baik itu mau manual maupun yang ultrasonik,
itu bisa. Nah, di sini kita dalam video ini pakai yang ultrasonik ya. Nah, dibersihkan semua permukaan gigi. Semuanya dibersihkan sampai ke bagian akarnya tadi. Nah, di akarnya ini dibersihkan. Kemudian kita cek lagi di saku-saku gusi itu masuk ya. Nah, di saku-saku gusi itu kita bersihkan sampai ke situ ya. Bisa dengan manual ya. Nah, di video itu terlihat, nah, setelah beberapa minggu gusinya itu akan kembali sehat karena sudah tidak ada bakteri lagi di gusinya tadi. Nah, di sini bisa kita lihat ya, kalau banyak karang giginya, wow, seperti itu. Luar biasa, itu merah semua ya, gusinya radang semua, tidak kita sadari perlahan-lahan turun. Nah, dari situ sudah selesai ya videonya. Videonya sudah selesai. Dari situ kita bisa melihat bahwa perjalanan suatu penyakit itu tidak menunggu kita sadar, tidak menunggu kita tahu, dan tidak menunggu kita sakit. Tapi perjalanan penyakit itu terus berjalan tanpa menunggu apapun. Jadi bakteri itu selalu aktif di mana dia bisa berkembang biak. Nah, salah satunya karang gigi tadi ya. Luar biasa banyaknya. Kalau sudah seperti itu nanti scalingnya bisa lebih lama, lebih sulit, lebih keras ya. Buangnya itu otomatis pasien buka mulutnya lebih lama. Buka mulutnya otomatis lebih capek gitu ya. Nah, jadi mulai sekarang kita hitung kapan terakhir kita buang karang gigi. Yuk kita biasakan buang karang gigi setiap minimal 6 bulan sekali. Kecuali pada kasus-kasus tertentu yang butuh waktu lebih pendek. Misalnya pada ibu hamil karena pengaruh hormonal, pada masa pubertas karena pengaruh hormonal seperti itu ya, atau pada penyakit-penyakit sistemik lain yang menyebabkan karang giginya tumbuh lebih cepat. Nah, ayo kita hitung kapan terakhir kita buang karang gigi dan segera rencanakan, kita bikin janji dengan dokter giginya kapan bisa dilakukan pembersihan karang gigi. Semoga video ini bermanfaat. Tetap jaga kebersihan dan kesehatan kita. Jangan lupa gosok gigi minimal 2 kali setiap hari. Pagi sesudah sarapan dan malam sebelum tidur. Dan jangan lupa 6 bulan sekali kita kontrol ke dokter gigi. Kita bersihkan karang gigi. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus saksikan channel Dentalia dengan beberapa edukasinya. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya.